Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar dengan materi conjoint analysis ya. Conjoint analysis yang kita akan buat nanti dalam bentuk teoritis, yang video pertama nanti kita buat juga satu lagi penerapannya di komputer. Kita akan menggunakan SAS sama SPS ataupun nanti bisa juga soal lain. Conjoint analysis itu merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan, maksudnya tingkat kepentingan relatif ya, kepentingan relatif konsumen berdasarkan persepsi dari pelanggan yang dibawa oleh suatu atribut produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut produk tersebut. Nanti kita lihat atributnya seperti apa contohnya. Ini ada beberapa ya definisi daripada conjoint, ada dari Hare, Filho, Rao, dan Gerda ya. Jadi pada intinya kalau kita lihat ini, metode conjoint analysis merupakan metode yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana preferensi konsumen terhadap sebuah produk, baik itu produk yang baru ataupun produk-produk yang ingin kita kembangkan. Tentu kita bisa pengembangan produk dengan asumsi berdasarkan pada preferensi konsumen. Nah, jadi nanti coba dilihat berdasarkan definisi itu, intinya adalah bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan dari berdasarkan pada preferensi konsumen. Nah, istilah umum dalam conjoint analysis pada intinya bukan hanya 5 ya, banyak sekali ya. Tapi yang sering nanti kita akan gunakan adalah setidaknya ada 5 ini ya. Yang pertama, atribut atau pattern merupakan variabel yang akan diteliti bentuk umum dari suatu produk, seperti harganya, kualitas, aroma, dan karakteristik produk secara spesifik. Ya, tentu tergantung dari produk apa yang sedang ingin kita pelajari. Kemudian ada juga kita kenal sebagai level atau tingkatan, ya, merupakan bagian dari atribut yang menunjukkan nilai yang diasumsikan oleh atribut. Kemudian utilitas. Utilitas itu sebenarnya dalam teori ekonomi kan bagaimana kita mempelajari tentang kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi sebuah produk atau barang pun jasa. Dalam utility sering kita kenal dengan marginal utility dan total utilitas. Kemudian kita juga akan mengenal nanti potential value. Ya. Jadi nilai kepentingan relatif ini menggambarkan atau menunjukkan atribut mana yang penting dalam mempengaruhi pilihan konsumen. Ya, yang terakhir adalah stimuli. Stimuli itu kita bisa definisikan sekelompok atau kombinasi atribut yang dievaluasi oleh konsumen. Stimuli ini sebenarnya tak lain adalah kombinasi ya, kombinasi dari berbagai atribut. Misalnya kalau kita tulis kombinasi itu ya, kombinasi misalnya kita buat A misalnya dengan B dengan C gitu ya. Nah, ini nanti kepentingan konsumen berapa gitu kan, atau polanya B, A atau C gitu ya. Penerapannya sih lebih mudah seperti ini aja ya. Contoh misalnya kalau harganya 2000 misalnya, kemudian ini rasanya manis gitu ya, kemudian ini bentuknya cair misalnya, ada juga nanti harganya misalnya 2100, bentuknya rasanya pahit gitu, tapi ini padat misalnya. Nah, jadi nanti kita akan meminta pendapat dari konsumen atau persepsi konsumen untuk produk-produk tersebut. Dalam conjoint analysis kita akan melihat juga modelnya ini sebenarnya nanti berdasarkan ANOVA ya, analysis of variant. Ya. Kemudian preferensi konsumen sendiri merupakan subjek memberikan data tentang preferensi mereka, artinya konsumen ya, untuk produk hipotesis yang ditentukan oleh kombinasi yang kita buat. Kemudian nanti ada kita kenal juga penilaian berdasarkan faktor atau atribut produk. Ini analisis conjoint menguraikan data penilaian menjadi komponen-komponen berdasarkan atribut dari kualitas. Kemudian ada juga kita kenal nanti istilahnya part word utility. Nilai utilitas part word ini dihitung untuk setiap level dari masing-masing atribut. Nah, nanti digambarkan oleh PI ini, okay, di dalam model ini. Kemudian part word utilities yang bernilai besar. Nah, ini nanti biasanya dalam membuat data ya, yang bernilai besar dirancang untuk level yang paling disukai. Sedangkan part word utility bernilai kecil itu biasanya ditempatkan paling yang tidak disukai. Nah, atribut dengan rank part word utility paling besar dianggap paling penting dalam memprediksi preferensi konsumen. Secara umum, model conjoint analysis kita bisa tulis seperti ini, di mana U, fungsi dari X ini merupakan total utility atau peringkat dari kepentingan alternatif dari konsumen.
sedangkan beta ij merupakan nilai part word utility pada j atribut dari I level. Oke. K adalah jumlah atribut dari j ke k. M merupakan jumlah level dari I ke M. Sedangkan xij merupakan independent dummy. Nanti kita lihat independent dummy itu apa gitu ya. Oke. Sedangkan eij yang terakhir itu merupakan error term atau merupakan ciri-ciri dari stochastic model ya. Nah, dari ini nanti kita akan menghitung tingkat kepentingan untuk setiap atribut dari masing-masing konsumen atau produsen. Ya, kita lihat seperti ini formulanya. Oke, di mana W ini merupakan bobot kepentingan relatif untuk setiap atribut atau faktor. I merupakan rank nilai kepentingan untuk setiap atribut. Nah, I sendiri didefinisikan seperti persamaan ini, yaitu minimum dari nilai yang ini dikurangi dengan maksimum dari nilai ini dikurangi dengan nilai minimumnya. Nah, conjoint analysis tahapan modelingnya sebenarnya atau tahapan prosedurnya, kalau kita lihat sebenarnya ini ada 1, 2 ya, kemudian ada 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, kita mulai dari tahap pertama seperti ini. Oke. Tahap pertama sebenarnya permasalahan penelitiannya apa gitu ya, bagaimana kita menentukan tujuan riset ya. Kemudian kita menentukan kontribusi setiap variabel independen, artinya maksudnya yang ada di variabel sebelah kanan. Kemudian kita membangun model berdasarkan penilaian konsumen, kemudian mendefinisikan elemen total dari utilitas total. Terakhir adalah mengidentifikasi kriteria keputusan kuncinya seperti apa gitu ya. Tahap kedua, kita akan memilih metodologi conjoint. Metodologi conjoint juga berapa banyak, maksudnya gini, metodologi itu kan ada 3, nanti kita lihat di sini ya. Ini metode yang dalam conjoint, ada traditional conjoint analysis, kemudian ada juga kita kenal hybrid conjoint analysis, kemudian choice based conjoint. Oke. Nah, di dalam ini kita akan menentukan nanti berapa banyak atribut yang akan kita gunakan. Nah, dalam modelnya ini ada 3 tadi ya, choice based conjoint itu maksimum 6 atribut. Atribut itu kombinasinya ya, kalau kita lihat begini, ini nah ini kan ada 9 level ya, atributnya ada 4. Nah, levelnya atau tingkatannya ada 3, 3, 3, 3. Jadi kalau kita hitung nanti berdasarkan pool profile dia atau pool faktorial, itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu 81 dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kemudian kalau model tradisional conjoint kita bisa menggunakan maksimumnya atribut 9, sedangkan addictive choice itu maksimum bisa 30 atribut. Jadi tergantung nanti contoh kasus yang kita bangun ya. Oke, berapa atribut. Nanti kalau saya rasa untuk yang kasus kita mungkin hanya berapa atribut nih. Ini ada 4 ya. Ini 4. Ini ada 3 ya. Mungkin nanti kita contohkan 3 atribut aja ya, biar lebih nggak terlalu panjang membuat kuesionernya gitu ya. Oke. Nah, berikutnya setelah kita dapat metodologi yang sesuai dengan penelitian kita, maka kita akan merancang stimuli. Oke. Stimuli itu pemilihan dan bagaimana kita mendefinisikan faktor dan level seperti yang tadi kita lihat ya. Setelah merancang stimuli, nanti kita akan juga bentuk model dasarnya seperti apa, kemudian aturan komposisi, apakah dia menggunakan aditif atau interaktif, maupun hubungan part word-nya ya, apakah linear seperti ini, apakah kuadratik, atau part word terpisah ya. Jadi kalau contoh linear itu misalnya ya, contoh kasus ya, katakan uang lah ya, kita lebih suka uang kita 10 dibanding 5 dan seterusnya gitu. Jadi linear ya, semakin besar semakin naik gitu. Kalau untuk kuadratik itu mungkin paling contoh kasus seperti ini ya. Katakan misalnya handphone ya. Mungkin handphone layarnya kita buat 6,8 masih oke ya. 6,8 in. Kalau 10 kan udah mendekati tablet itu. Ya. Ya bayangkan kalau kita bawa handphone berukuran 14 in ya, jadi dia turun gitu ya. Kira-kira seperti itu hubungannya. Oke, ini untuk hubungan bagaimana, apakah hubungan antara part word utility tersebut linear, kuadratik ataupun secara terpisah. Oke. Nah, kalau kita bandingkan metodologi dari 3 conjoint ini ya, ada di sini bisa dilihat
tradisional dia atributnya bisa 9, sedangkan adiktif tadi ada 30, sedangkan choice based conjoin ada 6 ya. Nanti kita mungkin akan lebih pertama menggunakan conjoin analisis menggunakan metode tradisional conjoin. Levelnya juga bisa Anda lihat berdasarkan individu, bisa juga agregat. Jadi nanti kan misalnya gini, kita punya 3 responden, masing-masing tingkat kompeten mereka kan ada. Nah, kita estimasi masing-masing juga dan bisa juga secara agregat gitu. Oke. Nah, nanti kita lihat di contoh ketika kita menggunakan aplikasi SAS. Nah, ini tadi sudah saya singgung. Nanti bisa dilihat traditional conjoin itu merupakan metode yang menduga utilitas individu dari masing-masing taraf setiap atributnya. Sedangkan kalau ACA atau adaptive conjoint analysis merupakan metode yang digunakan untuk merancang full profile. Oke. Ya, full profile nanti kita lihat bagaimana bentuknya ya, full profile itu. Kemudian tapi pada intinya nilai kegunaan diduga dengan metode ordinary least square. Jadi pada intinya namanya conjoint analysis, tapi nanti ketika kita melihat model seperti ini, nah ini banyak metode penduganya banyak, bisa OLS gitu ya, bisa maksimum likelihood, bisa juga full information maximum likelihood. Oke, nanti kita lihat cara metode-metode apa saja yang bisa kita gunakan. Kemudian CBC ya, atau choice based conjoint adalah suatu istilahnya pengembangan analisis conjoint yang baru ya. Jadi pada metode ini responden diperlihatkan semua alternatif yang tersedia, kemudian diizinkan untuk memilih satu dari beberapa pilihan atau tidak memilih satu pun dari pilihan yang tersedia. Kita juga bisa mengukur CBC itu dengan menggunakan regresi probit, logit ataupun tobit. Oke. Nah, conjoint ini tadi yang lembaran kedua tadi kan ada tahapannya ya, seperti ini. Satu tahap 2, ini lanjutannya. Oke. Kita lihat berikutnya kita akan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data itu dalam conjoint dikenal sebagai metode presentasi gitu ya, sebenarnya menampilkan data sebenarnya ya. Dari tipe stimuli apa yang akan kita digunakan. Nah, apakah kita menggunakan metodenya full profile, apakah trade-off matrix, atau yang satu lagi pairwise comparison gitu ya. Jadi ini metode profile itu menggunakan faktorial fractional factorial design. Jadi semua level kayak tadi misalnya faktornya ada 3 gitu ya. Berarti 3 kali 3 kali 3 gitu, tergantung daripada ininya ya. Nah, kalau kita lihat sini ini full profile namanya 81. Kenapa? Karena dia memiliki atributnya 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan masing-masing dia mempunyai level 3. Jadi 3 levelnya dikalikan 3 kali 3 kali 3 kali 3 81 gitu ya. Oke. Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan metode pairwise comparison, jadi perbandingan. Metode perbandingan ini kalau Anda sudah belajar model AHP, nah itu salah satu contoh kasus ketika dia membuat sebuah penilaian yang kita minta dari seorang ahli gitu ya. Dia akan membandingkan antara A dengan B seperti apa gitu ya. Jadi itu metode dari pairwise comparison ya. Di sini kita lihat. Nah, ini seperti ini. Ini katakan sebuah brand gitu ya dibandingkan dengan ini. Nah, nanti apakah dia prefer ke sini atau prefer ke sini ya tergantung korespondensinya ataupun respondennya. Kalau full profile kita menampilkan semua atributnya ya. Brandnya ini, harganya sekian, bentuknya powder ya, colornya terang gitu ya. Jadi ini bentuk full profile. Kalau trade off polanya seperti ini. Oke. Nah, ini trade off itu kalau kita lihat ini mudah dipahami oleh responden. Karena hanya membandingkan dua atribut dalam sebuah elemen matrik seperti yang terlihat di sini. Oke. Jadi nanti kita bisa menggunakan salah satu dari metode presentasi ini. Kemudian berikutnya, setelah kita memilih metode presentasi, maka kita melakukan pengumpulan data kan begitu ya. Kemudian kita merancang stimuli, kemudian mengumpulkan data. Berikutnya, pengumpulan data ini kan menentukan pengukuran preferensi ya, apakah sifatnya metrik atau non metrik. Biasanya kalau metrik itu kan masuk dalam kategori, nanti kita udah belajar pernah tentang data, yaitu interval ataupun rasio, ya. Sedangkan kalau dia non metrik itu biasanya dalam bentuk skala nominal ataupun ordinal ya. Nah, itu
Nanti harus kita sesuaikan juga metode yang kita gunakan. Oke. Kemudian tentu kita akan menyusun form survei administrasi seperti apa, wawancara personal, survei melalui pos atau survei melalui telepon maupun survei melalui website. Bisa juga kita survei menggunakan Google. Nah, langkah berikutnya, tahap berikutnya setelah pengumpulan data, kita akan membuat nanti asumsi, kemudian memilih teknik estimasinya seperti apa, apakah dia menggunakan metrik untuk rating. Rating itu maksudnya nanti kita lihat di belakang lagi ya, antara rating dengan ranking. Kalau ranking itu kan dari semua card ataupun stimuli, kita meminta ranking dari konsumen gitu. Dia memilih misalnya pilihan stimuli kita 9. Jadi dari 9 itu tidak ada angka satupun yang bersamaan gitu ya. Karena dia harus meranking dari 1 sampai 9. Beda kalau rating. Dalam 9 pertanyaan tadi nilainya bisa sama gitu ya. Kemudian kita akan mengevaluasi model ya atau penilaian, apakah penilaiannya berdasarkan agregat atau individu ya. Nanti kita coba contohnya di SAS ya. Kemudian kita juga akan menginterpretasikan, validasi, kemudian terakhir kita akan mengaplikasikan hasil conjoin ataupun bagaimana kita membuat analisa keputusan baik lihat dari segmentasi individu atau agregat, kemudian probability loss-nya maupun pemilihan simulasi jika kita melakukan simulasinya. Berikutnya, kita melihat rancangan stimuli. Bagaimana kita merancang stimuli tadi? Nah, pada intinya tadi ada 2 kata kunci di sini kita lihat adalah faktor maupun level. Faktor itu sama dengan atribut, yaitu ini 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sedangkan atributnya, sedangkan levelnya ada 12. Kena hitung aja nih. Ini 3 kali 4, 12. Sehingga kalau kita menggunakan stimuli, ini bisa menghasilkan 81. Oke. Bayangkan kalau kita membuat card ataupun kombinasi 81 pertanyaan kepada responden, mungkin mereka pusing duluan nih. Oke, berikutnya kita lihat lagi misalnya di contoh kasus lamaran kerja. Misalnya faktornya itu ada bidang kerja, ada LP pendidikan, ada bagaimana image-nya maupun gaji ya dari lembaga itu gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat atributnya ada 4, levelnya ada 4 tambah 3 7 tambah 2 9 tambah 4 13. Berarti ini ya. Oke, 13 level. Kita bisa hitung dalam bentuk faktorial design tadi 4 kali 3 kali 2 kali 4. Nah, ini dapat 96. Hal yang sama juga untuk kasus misalnya kita membuat kombinasi dari kopi mana yang akan kita beli jika dibandingkan harga, rasa maupun bentuk. Oke. Nah, ini kan dengan 333 nilainya 27. Nah, seperti tadi saya sebutkan, kalau full faktorial, kalau misalnya 96-27 pertanyaan, mungkin konsumen atau responden kita sudah pusing duluan ya menjawabnya. Jadi dalam metodenya kita akan membuat minimum stimuli seperti ini. Oke, pertama, proses pengurangan jumlah stimuli sering kita sebut sebagai orthoplan. Ya, artinya yang dari 27 tadi, berapa sih yang paling tepat gitu ya, sehingga tidak membosankan juga bagi konsumen. Atau sering juga disebut sebagai orthogonal array. Ya. Jika dalam suatu kasus terdapat n faktor atau atribut, dengan masing-masing faktor terdiri atas M1 level, M2 level, sampai ke M level, maka jumlah stimuli yang dibutuhkan dapat diformulasikan seperti ini. Jadi ini adalah minimum stimuli. Ini formula yang akan kita gunakan berapa banyak question atau dalam bahasa lain card ya, untuk dijadikan sebagai pertanyaan kunci kepada responden kita. Ya, tadi udah kita sebut seperti sebelumnya, ada full faktorial, ada minimum stimuli. Dari 81 sebenarnya cukup hanya 9. Ya, dari 96 cukup hanya 10. Tinggal masukkan aja ini tadi formulanya ya. Kemudian dari atribut 27 cukup hanya 7. Oke. Kita coba pakai nanti yang untuk kasus yang ini. Nah, bagaimana kita tahu itu? Nah, ini contoh dengan menggunakan SAS ya. Tinggal kita gunakan aja nih. Ya. Dalam buka SAS-nya kita ketik persentase MK trans gitu ya. Ini hasilnya akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini kita lihat full faktornya 81 seperti contoh kasus ini. Saturasinya itu adalah 9. Ini minimum.
Oke, begitu juga yang 96 ini tadi ya. Ini kalau kita lihat contohnya. Oke, 96. Oke, kemudian ada yang atribut 27. Nah ini. Oke. Jadi dengan menggunakan SAS kita cukup hanya satu perintah ini. Oke, bagaimana caranya nanti kita coba setelah kita belajar teoritisnya dulu. Oke, berikutnya kita lihat contoh kasus. Misalnya kita memiliki atribut ada 3, yaitu harga, rasa maupun bentuk. Nah, di sini kasusnya mungkin pemilihan terhadap sebuah produk, katakan misalnya kopi gitu ya. Levelnya ada 9, karena di sini terlihat ini 3, ini 3, ini 3. Jadi kalau kita buat secara manual dengan menggunakan stimuli adalah itu hasilnya adalah 7 ya. 7 itu diperoleh dari angka ini. Oke. Nah, tapi kita nanti menggunakan program SAS dengan mengetikkan perintah seperti ini. Oke, untuk SAS-nya ini kira-kira perintahnya nanti saya jelaskan pada saat tutorial di SAS. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Dari model menggunakan full factor itu ada 27 kombinasi, sedangkan dengan menggunakan minimum stimuli kita hanya mendapatkan 7. Nah, yang kita sebut sebagai stimuli ini ada 7 kombinasi. Ya. Nah, itu cut inilah atau stimuli lah nanti akan kita tanyakan pada konsumen. Contoh, kalau saya kenakan harga 12.000, rasanya asam, bentuk atau kekentalannya adalah kental, berikanlah nilai skala antara 1 sampai 5 atau 1 sampai 9 gitu. Terserah saja ya. Tapi umumnya adalah menggunakan skala Likert. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Penilaian responden dari 7 kata tadi kita susun seperti ini. Bentuk pertanyaannya itu bisa digambarkan seperti ini. Ya. Seberapa besar kemungkinan Anda membeli produk ini? Misalnya kopi seharga 12.000 ini. Oke. Rasanya asam ini. Bentuknya kental ini. Atau kekentalannya kental. Misalnya saya beri 7 gitu ya. Dan untuk pertanyaan kedua juga begitu sama. Berapa nilainya gitu loh. Jadi nanti responden akan mengisi misalnya 7 ya. Kemudian bisa 6 di sini, bisa 8, bisa ya kena cair mungkin dia suka 2 gitu ya. Ini juga bisa dia buat 5 ya. Perhatikan ya. Di sini bisa 8 atau di sini 9. Ini terserah respondennya gitu. Ini disebut penilaian rating. Kenapa disebut rating? Karena dalam skala 1 sampai 9 bentuk skala Likert, dia bisa mengulang nih. Angka 8 mengulang 2 kali. Ya. Beda kalau penilaian dengan ranking. Kalau ranking, responden harus mengurutkan. Ya. Harus mengurutkan dari 1 sampai 7 ini. Misalnya, katakan ini, ya ini saya sangat suka misalnya. Ya. Rasa harganya rendah, asam, nah ini saya beri angka 7. Oke, atau nilai tertinggi karena dia 7 cut ya buat 7 misalnya. Di sini saya beri misalnya 4, ini misalnya 1, ini 2 gitu ya. Ini 3, ini 5, ini 6. Nah, dia berurut. Artinya ini bentuk ranking ya. Nah, jadi yang mana bisa kita gunakan datanya ya tergantung penelitiannya ya. Bisa menggunakan data ranking, bisa menggunakan data rating. Nah, pengumpulan data ini contoh pengumpulan datanya dengan menggunakan kuesioner ini tadi ya. Kita lihat seperti ini. Andaikan datanya begini, katakan kita memiliki 3 responden. Ya. Responden 1 memberikan jawaban seperti ini, responden 2 seperti ini, responden 3 seperti ini. Modelnya kita bisa tulis seperti ini. Ini modelnya, Bayesian analisisnya. Ya, ini adalah konstanta, ini adalah parameter untuk parameter dugaan dari masing-masing atribut, yaitu harga, rasa, dan bentuk. Ini unsur errornya. Di mana nanti koefisien parameter daripada masing-masing atribut itu sama dengan kalau kita jumlahkan sama dengan 0. Ya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian dari sisi persamaan umum kita bisa tulis seperti ini, di mana data ini bisa berbentuk metrik atau non metrik. Nah, ini pun nanti sangat penting ya. Oke. Kita tahu data metrik itu adalah biasanya berupa rasio dan interval ya. Kalau dia non metrik itu berarti biasanya itu data nominal ya, dan ordinal gitu ya. YIK ini adalah dirancang untuk
monotonic transformation dari variabel Y. Artinya dia sifatnya itu adalah non-metrik. EIJ ini merupakan pernyataan preferensi untuk, ini bukan permen ya, untuk pemilihan kopi dengan level ke I, untuk harga ke J, untuk rasa ke K. Sedangkan mu dan EIJ masing-masing adalah konstanta dan error term. Sehingga hasil predicted utility daripada IJK ini adalah digambarkan seperti ini. Ini sebenarnya persamaan umum ya, hasil yang sudah merupakan nanti modelnya deterministik. Deterministik itu karena nilainya kita sudah ketahui ya. Biasanya kalau hasil ekonometri itu kan kita simbol seperti ini. Ini berarti bentuk dugaan. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan nilai dummy di dalam model utilitas daripada conjoint? Nah ini. Oke. Nah itu kita mudah saja ya. Caranya gimana? Kita lihat ada 3 atribut, harga, rasa, bentuk. Kita buat. Kita perhatikan di sini harga, rasa, bentuk. Nah, ketika dalam pertanyaannya itu muncul harga, kita beri tanda 1, harga 12.000 kan? Ini 1, rasanya asam. Kita lihat di sini asam, kita beri 1, dan bentuknya kental, kita beri 1. Gitu. Ya. Pertanyaan kedua, kita lihat 12.000 ya. Ini 12.000 berarti kita beri 1, rasanya pahit. Nah, ini kita beri 1 dan bentuknya sangat kental. Kita beri 1. Begitu juga untuk 3 pertanyaan berikutnya. Oke. Jadi untuk membentuk dummy-nya tadi sudah paham ya. Berikutnya ini pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SAS. Ini perintahnya secara umum, ini untuk model disebut sebagai metrik ya, sedangkan non metriknya adalah ini. Perintah monoton ini. Nanti kita bahas di aplikasinya. Sekarang kita lewatkan dulu, kita lihat hasilnya saja. Nah hasilnya secara agregat, ini agregat ya, nanti kan kita bisa juga keluarkan berdasarkan, kan ada kita punya 3 responden ya, 3. Nah ini sebenarnya preferensi responden 1 bagaimana, kedua bagaimana, ketiga bagaimana juga bisa gitu ya. Kemudian secara agregat juga bisa kita keluarkan ya. Ini contoh sederhana yang saya keluarkan adalah untuk agregat. Ini merupakan dia menyatakan levelnya ada 3 untuk harga, rasa dan seterusnya, bentuknya dan seterusnya. Ini merupakan ANOVA table-nya. Nah, saya pikir kita udah belajar ANOVA ya. Ini menunjukkan secara keseluruhan gitu ya, harga, rasa dan bentuk mampu gitu kan menjelaskan kepentingan daripada konsumen pada taraf kepercayaan 99% ya. Kemudian koefisien determinasinya adalah 0,97. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita lihat di sini hasil koefisien pendugaannya atau parameternya yang tadi kita bilang sama dengan 0 seperti ini kita jumlahkan masing-masing nih. Ini kita jumlahkan, maka hasilnya ini 0 ya. Ini dia 0,8. Oke, kita kurangkan sesuai dengan ini. Oke, ini juga begitu. Jadi hasil koefisien ini kalau kita jumlahkan, yang ini nilainya 0, ini juga tentang rasa kita jumlahkan sama dengan 0. Kalau kita jumlahkan lagi tentang bentuk kekentalannya adalah sama dengan 0. Seperti ini. Ya. Ini variabelnya kita tinggal jumlahkan saja. Kemudian kita lihat berdasarkan tingkat kepentingan. Kalau tingkat kepentingan dari data ini, importance value-nya udah kelihatan nih. Ini berarti kita lihat berdasarkan mana yang lebih pentingkan kalau dari sisi harga gitu ya. Maka di sini dia akan memilih, dia lebih mementingkan harga lebih rendah gitu ya, yaitu selevel 12.000. Kalau dari sisi rasa ini ya, dari sisi rasa dia akan lebih mementingkan rasanya asam. Sedangkan dari sisi bentuk kekentalannya, konsumen ini akan memilih bentuknya yang sangat kental. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah kalau kita lihat penilaian konsumen yang paling tinggi adalah 1 sampai 9, berarti angka 9 ya. Nah, ini contoh, oke. Sedangkan hasil predictednya yang digambarkan oleh persamaan ini tadi, ya, oke, itu adalah bisa kita jumlahkan dari mulai interceptnya sampai yang bernilai positif semua. Itu berarti yang disukai itu positif ini tambah positif yang ini, oke, tambah positif yang ini dan ini. Hasilnya adalah 9,6. Berarti sebenarnya overestimate sebesar 0,06 saja ya. Kemudian kita lihat lagi kombinasi yang paling tidak disukai. Berarti kalau nilai yang paling tidak disukai tadi dari data kita terkecil itu ada angka 2 ya. Oke. Nah, kita lihat
angka 2 yang paling tidak disukai tadi, kita jumlahkan juga mulai dari konstantanya yang ini ya, konstantanya lagi, dan kita jumlahkan semua yang bernilai negatif. Berarti jumlahkan dengan ini, jumlahkan dengan ini lagi, jumlahkan dengan ini, jumlahkan lagi dengan yang negatif ini dan yang ini. Hasilnya ini. Oke, kita peroleh 2,78. Berarti ada sekitar overestimate juga ya, sebesar 0,78 ya. Jadi sebenarnya ini udah relatif bagus ya, errornya gitu loh, kecil ya kalau kita lihat, makanya dia signifikan ya. Oke, kita bisa lihat juga tingkat kepentingannya. Oke, tingkat kepentingannya sebenarnya dari sini udah ketahuan ya, ini kelihatan dia lebih mementingkan bentuk kalau dibandingkan dari 3 atribut, bentuk, kemudian rasa dan harga gitu ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Oke, nah bagaimana cara mencarinya dan menggunakan formula tadi yang kita jelaskan di depan. Ini adalah untuk mencari tingkat kepentingan tadi kan, dimana ini adalah formulanya ini. Kalau kita ambil angka dari hasil estimasi ini, kita bisa hitung dari W1 ya. Ini I maksimum dikurang I minimum. Lihat aja masing-masing parameter ya. Yang di bawah kan sumnya ya, berarti kita jumlahkan semua. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Contoh misalnya untuk parameter pertama harga, ini kan nilai maksimumnya ini ya, dikurangkan dengan nilai minimumnya. Berarti nilai minimum itu adalah absolut, kita ambil 0,816. Oke. Nah, kemudian kita jumlahkan semua nilai maksimum kurang minimum tadi yang di bawah ya, maka kita akan peroleh tingkat kepentingannya adalah 22,10%, kira-kira gitu ya. Kemudian begitu juga untuk koefisien parameter 2 yaitu rasa ya. Rasa ini nilai tertingginya adalah 1,6 dikurangkan dengan nilai tertinggi negatifnya yaitu 1,08 seperti ini ya. Ini untuk kedua. Begitu juga untuk yang ketiga yaitu bentuk kekentalan. Kita peroleh nilai maksimumnya itu 1, oh ini salah ya. Bukan 1,6, 1,4 tuh. Nah, ini belum diganti, sorry. Ini 1,4. Oke. 1,4 dikurang 1,9722. Oke, angkanya sini udah benar ya, karena tadi copy paste sehingga karena mungkin lupa menggantikannya. Jadi seperti itu ya. Jadi caranya udah tahu ya bagaimana cara kita menghitung kepentingan dari masing-masing atribut ya. Jadi kalau di sini kita lihat dari sisi, dia mengutamakan dari sisi bentuk atau kekentalan, yang dipilih adalah sangat kental ya, dengan tingkat kepentingan 43%. Kemudian diikuti oleh rasa yang dia memilih rasanya asam ya, dengan tingkat kepentingan 34,73%. Sedangkan kalau harga dia akan lebih suka atau prefer kepada harga yang lebih murah, yaitu 12.000 dengan tingkat kepentingan 22,10%. Begitu. Kemudian kita uji validasinya dengan menggunakan candle ya. Ini kalau kita lihat hasilnya adalah correlation ya, ini percent dan candle tahu ya. Dari candle itu 0,98 dan untuk candlenya 0,942, dan ini sudah cukup valid. Nah, kita lihat pengolahan data dari sisi non metrik. Nah, ini non metrik cara menghitung dan cara itunya tadi sama ya dengan metrik. Nah, hanya bedanya kita lihat, kita perbandingkan di sini ya. Oke, untuk menghitungnya saya tidak ajarkan lagi karena tadi udah dicoba ya. Nah, kita lihat di sini hasilnya tadi ternyata dengan menggunakan metrik dan non metrik memberikan hasil yang berbeda. Lihat, kalau kita menggunakan non metrik maka tingkat kepentingan yang utama itu adalah rasa, yaitu 44,50%, baru diikuti oleh bentuknya yaitu dari sisi kekentalan, kemudian dari sisi harga. Jadi itu tingkat kepentingannya kalau kita lihat dari pendekatan model non metrik. Kita lihat juga di masing-masing atribut. Kalau kita lihat dari sisi atribut, maka dia lebih prefer pada harga 12.000, sedangkan dari sisi rasa dia adalah prefer asam, sedangkan dari bentuk kekentalan dia suka bentuknya adalah sangat kental. Kita harus tahu persis apakah data kita metrik atau non metrik ketika saat melakukan running data.
Ini program lengkap di aplikasi SAS-nya. Silahkan tonton video terapannya di SAS agar Anda lebih memahami bagaimana melakukan running analisis data, conjoint analysis dengan menggunakan aplikasi SAS versi 9.4. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.